Quran Surat An-Nisa ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna walinisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kasura nasiban mafruḍa. Untuk laki-laki ada bagian dari yang ditinggalkan oleh ibu bapak dan keluarga yang dekat. Dan untuk perempuan-perempuan pun ada bagian dari yang ditinggalkan oleh ibu bapak dan keluarga yang dekat dari peninggalan yang sedikit ataupun banyak, bagian yang sudah ditetapkan tentang ketentuan warisan. Untuk laki-laki dan ada bagian dari yang ditinggalkan oleh ibu bapak dan keluarga yang dekat. Dan untuk perempuan, perempuan pun ada bagian dari yang ditinggalkan oleh ibu bapak dan keluarga yang dekat. Ayat ini mulailah memberikan ketentuan yang tegas bahwa apabila seseorang meninggal dunia, harta benda miliknya yang dia tinggalkan hendaklah dibagi kepada ahli warisnya yang tinggal. Laki-laki mendapat dan perempuan pun sama mendapat, baik yang mati ibu maupun bapak atau keluarga karib yang lain, yaitu saudara satu keturunan, yang kelak akan dijelaskan berapa dan betapa pembagian itu. Dalam ayat ini disebutkan ayah dan bunda atau ibu dan bapak. Kemudian disusul dengan keluarga yang karib sehingga jika anak yang mati karena keluarga karibnya adalah ayah dan bundanya dan saudara-saudaranya, tentu mereka pun mendapat pula. Kelak akan datanglah peraturan waris pusaka menerangkan mana yang langsung mendapat dan mana yang terdinding. Misalnya saudara kandung terdinding dengan adanya anak, nenek terdinding dengan adanya ayah, cucu terdinding dengan adanya anak, dan sebagainya. Namun pokok peraturan telah dijelaskan dalam ayat ini, yaitu bahwa laki-laki mendapat bagian dan perempuan pun mendapat bagian. Dengan sendirinya diubahlah kebiasaan zaman jahiliyah yang perempuan tidak mendapat apa-apa dan anak yang belum dewasa pun tidak mendapat apa-apa. Kemudian datang sambungan ayat dan peninggalan yang sedikit ataupun banyak sebagai pepatah orang Melayu, sedikit diagih bercecah, banyak diagih berumpuk. Sehingga jangan sampai ada pihak yang dirugikan atau membulut sendiri harta benda yang ada, dan jangan ada yang berlaku curang, tegasnya. Tegasnya menjadi perbuatan yang haram kalau ada pihak yang merasa dirinya menjadi ahli waris, yang menggelapkan waris yang lain yang sama berhak. Dijelaskan lagi di ujung ayat bahwa bagian itu adalah bagian yang sudah ditetapkan. Bagian yang sudah ditetapkan artinya yang menentukan bagian ini ialah Allah. Tidak seorang pun yang boleh mengubahnya. Misalnya jika seseorang akan mati, menentukan bagian yang lain banyak kepada anak yang lebih dikasihinya dan sedikit untuk anak yang dibencinya, atau istri yang lebih dicintai atau istri yang kurang disenangi. Dengan perbuatan itu, dia telah melanggar ketentuan Allah. Dirawikan Qatadah dan Ibnu Zaid bahwa zaman jahiliyah kalau ada yang meninggal dunia, dari harta peninggalannya tidak ada bagian untuk pewaris-pewaris yang perempuan. Ibnu Zaid menambahkan, anak-anak pun tidak dipedulikan orang tentang bagiannya. Dihantam sajalah harta itu oleh saudara-saudara dan paman-pamannya. Menurut riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Syekh dan Ibnu Hibban dalam kitabnya Al-Faraid, diterima dari Al-Kalbi, Abu Sholih, dan Ibnu Abbas, berkata dia, Ibnu Abbas, orang pada zaman jahiliyah tidak memberi warisan kepada anak-anak perempuan dan tidak pula anak laki-laki yang masih kecil-kecil, sampai mereka telah ada pengertian. Pada suatu hari meninggallah seorang dari kalangan Ansor, namanya Aus bin Sabit.
Dia meninggalkan 2 anak perempuan dan seorang anak laki-laki yang masih kecil. Datanglah 2 orang anak dari paman si mati, namanya Khalid dan Aratofah. Lalu diambilnya saja segala harta warisan semuanya untuk mereka berdua. Melihat keadaan demikian, datanglah istri si mati menghadap Rasulullah mengadukan nasib ketiga anaknya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh perempuan itu menanti sebab beliau belum tahu apa hukum yang akan diberikannya menanti wahyu. Kata ahli-ahli hadis, riwayat Abu Sholih dari Ibnu Abbas ini sangat lemah, sangat dhaif. Menurut keterangan Ibnu Jarir dalam tafsirnya yang diterimanya dari Ibnu Juraij dari Ikrimah, ayat ini diturunkan berkenaan dengan Ummi Kahlah, anak perempuan Kahlah, Salabah dan Aus bin Suwaid yang semuanya dari kalangan Ansor. Salabah suami Ummi Kahlah dan Aus adalah paman anaknya. Istri Salabah datang mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa suaminya mati. Dia dan anaknya ditinggalkan, sedang harta benda suaminya diambil oleh paman anaknya Aus. Padahal dia tidak turut berusaha dalam menghasilkan harta itu. Sebab-sebab turun ayat ini manapun yang benar, dapatlah kita jadikan penjelasan bahwa ayat ini masih belum lepas dari rangka pembelaan atas anak yatim yang masih kecil dan perempuan yang tidak mendapat apa-apa. Ayat menjelaskan bahwa laki-laki tetap mendapat warisan dari peninggalan ayah bundanya dan mendapat bagian juga dari warisan keluarganya yang dekat. Akan tetapi bukan saja laki-laki, bahkan perempuan pun juga mendapat. Inilah yang dijelaskan oleh ayat ini. Dengan peraturan yang ditentukan Allah ini, sebagaimana perinciannya akan disebutkan kelak, jelaslah bahwa agama Islam bukanlah semata-mata serentetan upacara-upacara ibadah, melainkan tergabung juga di dalamnya peraturan-peraturan yang sekarang kita namai hukum-hukum sipil atau perdata. Bukan saja urusan hubungan jiwa antara seseorang dengan Tuhannya, melainkan juga mengenai kedamaian di dalam masyarakat. Bagaimanapun salehnya seseorang tekun sholat 5 waktu, pernah naik haji, tetapi terhitung berdosa besar kalau pembagian waris tidak diaturnya menurut yang ditentukan oleh Allah.